seperti biasa di mazhab kopi ini semua harus dibuka dengan satu seruputan pertama. Silahkan Katuan. Kita buka dengan seruputan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Katanya kalau anak zaman sekarang skena perkopian zaman sekarang tidak afdol ngopi tanpa di akhirnya. Kenapa sih? Harus baca Mungkin gitu ya kan. meluap-luapan ke apa nih? Keenakan. Keemosian, Jadi emosi. Emosi yang Emosi. baru saja dihapus oleh kopi dengan itu. kopi. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dan Pak Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan teman-teman di rumah pantau kami terus di melalui CCTV Mazhab Kopi. Kali ini kita akan melanjutkan Flash Podcast atau podcast singkat kita dengan bahasan Astagfirullah, Istighfar. istighfar dan ucapan istighfar itu. Keutamaannya, pengucapannya, versi singkatnya, versi komplitnya, Iya. dan sebaiknya digunakan Nah, dia. seharusnya nanti diselangi dengan bertanya caranya. Iya. Kalau serah ini kayak khutbah itu. Khutbah ya. Oh ya, berarti kita mulai dari Berjalan nanti itu. Iya. Berjalan. Istighfar itu kalimat utamanya dan Kalimat utama. komplitnya. Istighfar itu kalau bahasa kita itu minta ampun. Minta ampun kepada siapa? Ya jelas kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak lepas daripada sifat salah dan dosa. Lupa dari itu juga. Istighfar. Lalu istighfar Istighfar. versi komplit Istighfar ya memohon ampun, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ucapannya Menyadarkan apa? diri. Selain astagfirullah. Atau ya astagfirullahaladzim. Banyak versinya kalau istighfar itu. Nah, itu maksudnya. Ada juga kalau kita lihat Nabi Allah Adam alaihissalam kan pada saat diturunkan dari surga itu kan doa senjata Nabi Adam itu kan ada Robbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga istighfar. Ya. Istighfar Versi itu. komplitnya Nabi Adam. Nabi Adam itu. Ya karena ya istighfar itu ya bukan astagfirullahalazim saja itu, tapi istighfarnya Nabi Adam itu ya bentuknya itu, mohon ampunnya itu, merendahkan diri bahwa ya Allah aku salah. Dan itu adalah salah satu bentuk kalimat pertama yang diucapkan oleh nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam ini setelah mendapatkan hukuman. Iya. Kalimat pertama yang keluar itu kan artinya yang itu Rabbana Rabbana zolamna. zolamna anfusana adalah bentuk permohonan maaf. Permohonan maaf. Mengakui diri bahwa Mengakui diri. salah. Itu Nabi Adam alaihissalam itu. Berarti dengan panjangnya istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, kalau astagfirullahalazim ini dihususkan untuk siapa yang punya Iya, Iya. Artinya apa namanya? kalimat itu? Ya astagfirullahalazim itu juga ya bentuk istighfar. Ya mana-mana kita mau pakai ya boleh-boleh saja seperti itu ya. Kalau kita mau versinya Nabi Adam yang memang tidak langsung menyebutkan ya Allah aku memohon ampun seperti itu. Tapi Nabi Adam kan Rabbana mengakui diri bahwa Mengakui aku diri. ini salah. Salah. Jadi ada sifat merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta itu. Berarti tidak arogan kan? Tidak arogan. Kayak- Kalau astagfirullah ya Allah ampunilah aku, sifatnya Iya. ada pemaksaan. Tapi ada Ya yang lebih Allah, ampuni. arogan lagi gitu kan kayak. Iya. Ya udah saya minta maaf. Lah, Lebih arogan lagi, udah saya minta maaf gitu. Karena ada orang yang minta maaf kayak gitu kan. Iya, ada. Iya, dah saya minta maaf dah gitu kan. Artinya tidak ikhlas apalagi Tidak mengorbankan ikhlas. diri kan. Berarti itu anunya, berarti bisa kita bilang tanpa harus bahasa Arab. Ya Allah, saya maafin saya kan gitu. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya maafin saya. Tapi itu kan agak-agak arogan. Gitu. Iya. Mungkin kayak ya Allah, saya salah ya, aku udah salah. Nah, Mohon maaf ya Allah. Ya, Tapi bisa juga tuh. bisa. Nah, Memang sebenarnya doa ini yang paling bagus itu ya seakan-akan kita itu bercerita dan ngobrol langsung gitu. Seakan-akan kita ya Allah, kita mohon kita bercerita lah. Bercerita sembari kita merendahkan diri kepada Allah. Ya sekalipun juga doa-doa yang biasa dipakai selesai sholat, kemudian ada acara-acara haul, kemudian tahlil itu ya boleh-boleh saja. Tapi yang lebih baiknya itu ya kita langsung bersentuhan secara batin ini ya Allah, seakan-akan kita langsung berbicara di situ. Itu enak-enaknya berdoa di situ. lagi ditemani dan tangis atau Apalagi ditemani dengan tangis. terus ada nggak dalil yang berbicara tentang istighfar ini? Ada. Dalilnya itu kan dalam Al-Qur'an kan disebutkan itu. Ada wastaghfiru innahu kana ghaffaro. Maka minta ampunlah
wastaghfiru ada jamaknya di situ. Ada jamaknya, artinya di situ kepada semua keseluruhan, bukan ditujukan kepada satu orang. Wastaghfiru agak panjang ini Pak Komandan itu. Maka mohon ampunlah, beristighfarlah kepada siapa? Jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun seperti itu. Ya kita minta ampun saja. Artinya dalam seharian ini kita tidak sadar ataupun sadar dalam bermasyarakat, kemudian dalam tutur kata bicara kita nggak sadar di situ ada kesalahan mungkin ya kita diwajibkan terus menerus untuk beristighfar minimal ya dalam satu hari itu 5 kali kan sisi sholat itu pasti ada istighfar, astagfirullahaladzim, istilahnya untuk mengampuni dosa-dosa kecil, untuk mengampuni dosa-dosa kecil maupun yang dosa besar istilahnya itu. Ya. Ya, bentuk lain dari istighfar kan tadi astagfirullah, kemudian Rabbana zolamna, terus ada lagi lah. Ya intinya dua versi tadi itu. Dua versi tadi itu. Ada versi yang secara langsung saya mohon ampun, ada versi Nabi Adam tadi itu yang versinya tidak terlalu memaksa untuk diampuni. Ya. Artinya menyadari diri bahwasanya aku malu salah. gitu kan, malu. Dimaafin. Alhamdulillah tidak dimaafin, ya saya sudah salah, saya sudah menerima segala berarti ada sifatnya memaksa, ada sifatnya menyalahin diri sendiri. Tapi alangkah baiknya kita gunakan yang mana? Alangkah baiknya mana enaknya? Mana enaknya? Kalau bagi pribadi mohon maaf, Iya. lebih baik kayak bercerita saja. Minta ampun ya Allah, aku ini memang seperti Nabi Adam itu. Karena kita ini juga anak turunnya Nabi Adam ya, sebenarnya bapak kita pun gak mungkin mengajari kita. Itu hal yang salah. Ya kita ikutilah Nabi Adam alaihissalam. Sekalipun ini juga enggak salah karena memang anjuran dari Allah SWT juga beristighfar secara istighfiru, tapi jelaskan bagaimana cara beristighfar juga. Iya, iya. Begitu. Astagfirullah. Rabbana zolamna Rabbana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketuan. Jadi di dalam masyarakat kita ini kan ada beberapa kayak bukan pelesetan bahasa tapi mungkin kulturasi bahasa gitu kan. Apa sih? Apakah ucapan yang kayak astaga naga kalau kita di Sasa gitu kan, astaga gepirlahalazim. Nah, itu bagaimana tuh, apakah dapat digunakan gitu? Astaganya itu ya. Astaga gitu kan. Itu kan bentuk kulturasi bahasa. Mungkin orang-orang tua kita yang menyebutkan seperti itu. Ya, biasanya orang tua kita yang kalau sekarang mungkin jarang kita dengar ya, kalau orang-orang milenial lah sekarang yang memang belajar di universitas, bangku kuliah seperti itu kan. Ya, artinya seperti ini. Kalau astagfirullahalazim, kita tidak bisa menyalahkan langsung. Orang tua kita menyebutnya seperti itu. Ya mungkin kita bisa bertanya, kenapa disebut astaga seperti itu dulu. Karena memang banyak kita mendengar juga kalimat bismillah itu juga orang tua kita menyebutnya bismillah. Bismillah itu. Di tanah Sasak khususnya ya. Di tanah Sasak khususnya seperti itu. Ya kalau kita tanya mana yang lebih besar manfaatnya disebutkan bismillah atau bismillah, kadang-kadangnya sama. Tapi saya lebih nyaman menggunakan bismillah karena dari dulu saya sudah menyebutnya bismillah katanya. Sama astagfirullah seperti itu penyebutannya. Tujuan yang sama. Dengan tujuannya tapi yang tidak sama. merubah arti. Tidak merubah arti. Tapi anjurannya karena sekarang sudah zaman juga sudah berbeda, kalau kita ya ada kesempatan untuk memperbaiki ya kita perbaikilah seperti itu supaya tidak ada anggapan orang lain kok berbeda seperti itu. Dan tidak hanya di tanah Sasak gitu kan. Anda mungkin beberapa juga yang nggak tahu ya apakah bentuk pelecehan atau bentuk peringkasan anak-anak muda atau kalangan masyarakat populer gitu kan, kayak menyatakan astaga. Apakah itu dapat dikatakan bentuk dari istighfar? Ya. Astaga saja. Itu dalam satu kalimat. Seperti tadi yang disebutkan itu. Astaga. Itu artinya kalau astaga ini di Lombok itu kan lebih kepada kaget. Astaga. Itu. Mungkin kalau bahasa kaget. Berarti tidak sedang istighfar ya? Tidak sedang istighfar. Bahasa kaget. Oke. Terus astagfirullahalazim ada nggak versi kata atau kalimat menyambung astagfirullahalazim ini, mungkin ada kalimat lengkapnya atau bagaimana?
Iya, artinya astagfirullahalazim ini kan kita itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, Iya. Al-Azim seperti itu. Iya, kemudian ada juga yang menyambung dengan kepada siapa kita kepada siapa kita mohonkan ampun. Iya. Ya bukan untuk pribadi saja, li walakum walil muslimin wal muslim. Biasa kita dengar begitu kan. Iya. Artinya kita mewakili seperti itu. Tapi enaknya memang seperti itu. Kita kalau merasa bahwasanya diri kita ini taubatnya itu nggak diterima sama Allah, ya kita berusaha untuk memohonkan ampun orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya itu trik untuk berdoa supaya cepat dikabulkan. Kalau doa kita ini merasa bahwa doaku ini ya lemah, tidak dikabulkan oleh Allah, ya kita ambil jalur cara Rasulullah SAW perintahkan, ya doakan orang lain. Kalau doakan orang lain, ya malaikat pun mengamini sesuai dengan apa yang mendoakan. Itu kembali kepada yang mendoakan. Ya, Kita sendiri mungkin buntu karena Iya, bisa buntu. terbang ke sana kan. Kita ribon lah kalau sekarang kita ribon Nggak kemana bisa gitu. Iya. ribon. Mungkin nggak ketemu dengan penduduk langit gitu kan. Kita jalur orang lain. Orang lain. Oh iya. Berarti sejenis kita cari calo. Itu calo yang pasti Iya, itu. pasti. Pasti gitu kan. Mudah-mudahan lancar rezekinya. Amin. Gitu kan. Amin. Amin. Putra. Amin. Malaikat langsung beramin gitu. Iya, malaikat langsung mengaminkan gitu kan. Doakan orang itu mudah-mudahan dia lancar perjalanan hidupnya gitu kan. Amin kata malaikat. Kamu juga. Jelas sih, benar, kamu pasti, juga gitu kan. itu pasti. Tapi kita nggak dengar kan? Ya, tapi kita nggak dengar. Berarti tidak rugi kita mendoakan orang lain berarti ya. Nggak rugi. Enggak harus kita berdoa untuk diri kita sendiri. Iya. Bisa rugi loh, komandan, kalau mendoakannya jelek gitu kan. Kita rugi juga Itu dong. beda lagi itu. Oh, Beda lagi. Kita dalam artian di sini kan mungkin kita mendoakan orang gitu kan, Iya. mungkin lagi kesusahan, mudah-mudahan sugih tati atau Iya. mudah-mudahan kaya kalau di sana Iya. kayak gitu. Ya itu lebih cepat dikabulkan seperti itu. Betul. Ya tadi dengan cara kita mengalihkan doa kita ini kepada orang lain itu juga bentuk daripada penghambaan juga. Penghambaan kita. Merasa diri bahwa kita ini nggak mampu, ya kita ini ya tidak ada sesuatu hal yang kita mampu kecuali ada daripada Allah Subhanahu wa taala yang melalui orang yang lain itu yang sudah ada disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu. Doakanlah orang lain. Tapi Maka kebaikan. secara tidak langsung Kebaikan. Iya. Anda sedang mendoakan diri Anda sendiri. Iya. gitu. Tapi doa yang paling baik itu adalah ketika orang lain yang didoakan itu tidak tahu kalau sedang didoakan. Oh, Dan iya. membutuhkan atau tidak? Apa kita cari tahu dulu kebutuhannya? Enggak? Jangan misalnya nih kan, Iya. misalnya nih ketua. Ada betul. ada kawan kita nih susah mendapatkan jodoh, misalnya Nah. gitu kan. Terus dia doakan orang lain, ternyata orang itu sudah punya jodoh, kita kan jodoh orang ini. Gimana tuh ketua? Amin. Terus kamu juga, gimana itu? Jodoh, kalau versi jodoh ini kan bukan hanya kita bertemu dengan pasangannya Pasangan laki-laki hidup. perempuan, bukan. Kalau secara ya kita bagi dua dulu dah. Kalau secara ada pasangan itu kita bagi dua saja. Yang pertama jodoh kita dengan wanita, kita laki-laki nih, dengan jodoh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dulu ini? Ya, betul. Jodoh bertemu di dunia atau jodoh bertemu nanti langsung ke akhirat seperti itu. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri mana yang lebih dulu? Apa? Jodoh ketemu sama Allah Subhanahu wa taala dengan jodoh ketemu sama Iya tergantung. Ya Ini tergantung. Tergantung. Perjanjian Hubungannya. dulu kalau Ada. kalau sisa langsung masih jomblo dicabut, cok. Meninggal ya jodohnya sama Allah SWT duluan gitu. Mungkin diganti di surga. Iya. Ya, selalu menarik membahas sesuatu dengan apa ya? Satu kata-kata singkat yang sebetulnya sangat-sangat banyak sekali maknanya ini. Iya. Saya selalu berterima kasih sebesar-besarnya kepada Satuan dan Komandan yang sudah mau membahas hal-hal tampak sepele tapi ternyata ini sangat mahal sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita secara pribadi dan banyak teman-teman kita juga dapat memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ketuan Sama-sama. kesempatan flash podcast malam hari ini. Sekian, Tutup, assalamualaikum. Pak. Oh, oke. Oh, iya. Kita tutup dan Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.